Acara ini dipersembahkan oleh Ini adalah tahun keempat penyelenggaraan kegiatan Apresiasi Kreasi Indonesia. Adapun event AKI 2024 ini telah sukses dilaksanakan di 12 kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Event ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf dan bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif dan komunitas kreatif. Ayo, ramaikan Pekan Puncak AKI 2024 di Sumarekon Mall, Serpong. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Pemirsa, Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI akan sudah dilaksanakan di 12 kota atau kabupaten di Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2024. Selamat siang Bapak Sandiaga Uno, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Mbak Kiki, terima kasih banyak. Baik, kita akan berbincang di hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Bapak, kita akan membahas mengenai Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia yang akan segera dilaksanakan. Ini sebetulnya apa Bapak? Jadi Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam program sepanjang tahun Apresiasi Kreasi Indonesia. Nah, ini pesertanya terpilih dari 12 kota dan kabupaten. Baik, jadi setelah sekarang ini sudah terpilih atau masih dalam proses pemilihannya Bapak? Baik, terima kasih. Dan ini beradu suaranya luar biasa baiknya. Antara peserta terbaik dan yang terpilih dari penilaian mentor yang dilakukan di setiap 12 kota ini menarik nih, karena ada destinasi wisata, Toba, Tanjung Pinang, Kepri, Serang, Bekasi, Magelang, Blitar, Denpasar, Ternate, Palu, Labuan Bajo, Singkawang, sampai Merauke. Jadi ini akan diberikan ruang untuk menunjukkan kreativitasnya, karya dan usahanya kepada pelaku ekraf lainnya dan masyarakat luas secara nasional. Dan temanya kali ini adalah Menyala Abangku. Menyala. Dunia Abangku. Jadi ini menjadi tema yang mudah-mudahan bisa membuat kita tambah semangat. Baik, ini dengan tema menyala dan juga mendunia Bapak, seberapa inline-kah dengan peserta yang sudah mendaftar sekarang? Ya, kalau kita lihat menyala dan mendunia ini, kita menjadi sebuah simbol semangat ya, dan memikat perhatian, membangkitkan semangat dan harapan bahwa peserta dari Apresiasi Kreasi Indonesia ini harus terus berjalan dan eksis. Mendunia berarti tidak berhenti hanya go nasional, tapi kita harapkan pelaku usaha ekraf ini bisa juga go global dan go internasional. Ini yang mudah-mudahan dari seluruh peserta, ada 12 peserta terbaik dari 12 kabupaten dan kota. Ini subsektornya menarik nih Mbak Kiki, ini ada kriya, kuliner, fashion, aplikasi, game, musik, serta film. Dan ada juga 9 booth alumni dari AKI Jabodetabek yang akan meramaikan, dan 6 booth pelaku binaan kami beserta dengan 9 booth lainnya untuk kemitraan. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah ajang yang bisa memberikan semangat sekaligus meningkatkan penjualan produk ekonomi kreatif kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Baik, lalu untuk Pekan Puncaknya sendiri Bapak, apakah masyarakat umum bisa langsung datang atau ini hanya terbatas saja untuk peminatnya atau pemirsanya? Semua welcome. Kita akan membuka ini untuk seluas-luasnya untuk publik, dan silakan datang dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat, dan nikmati karya-karya kreatif dari para pelaku ekonomi Indonesia yang sudah menjadi lokomotif.
mereka bukan hanya UMKM yang mampu bertahan pasca pandemi, tapi justru mereka menjadi pemenang. Baik, lalu pertimbangannya apa saja Bapak untuk dapat menjadi peserta mungkin di tahun depannya karena di tahun ini tidak bisa ikut gitu ya, tidak bisa berpartisipasi, mungkin akan ikutan di tahun depan. Lalu kriterianya apa saja untuk masyarakat yang ingin ikutan dalam pekan puncak apresiasi ini? Ya, kita ingin ada design thinking dan business model. Mereka punya produk kreatif tapi juga harus memiliki hak kekayaan intelektual. Harus bisa berpromosi dengan digital atau digital marketing. Harus bisa juga kita sentuh dengan pengelolaan keuangan dan permodalan, legalitas dan standarisasi usaha, produk review dan branding. Dan materi mentoring dan coaching subsektor ini akan terus kita hadirkan. Karena bootcamp ini kita bukan hanya kumpul-kumpul, habis itu kita bye-bye, tapi kita ingin agar mereka meningkat usahanya dan finalis terbaik ini bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku ekonomi kreatif lainnya. Dan kita juga ingin bahwa rangkaian Pekan Puncak ini selain pameran, ada juga talk show, ada aktivasi, ada pertunjukan musik, pemutaran film, dan saya sendiri akan memberikan materi sebagai super mentor untuk kita harapkan di tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi ini kita memberikan apresiasi terbaik bahwa mereka lah yang menjadi pahlawan ekonomi kita yang telah maju menjadi ekonomi kreatif yang siap untuk next level dan mendunia. Manyalah abangku. Baik, Pak Menteri tadi disebutkan bahwa subsektornya ini kan banyak sekali, ada kria, kuliner, fashion, aplikasi, game dan juga yang lainnya. Kira-kira subsektor mana nih Pak Menteri yang paling menjanjikan untuk kedepannya kalau diminta untuk memilih salah satu atau salah duanya mungkin? 3 yang selalu menjadi lokomotif kita yaitu kuliner, kria, fashion. Ini selalu menjadi 60-70% pilihan. Tapi ada lagi yang banyak, musik, film, animasi, aplikasi, permainan, televisi, radio. Juga kita lihat desain, baik itu desain karya visual maupun juga desain produk. Ada arsitektur, ada juga penerbitan, periklanan, banyak sekali ruang dari ekonomi kreatif ini yang ke depan sebagai penyumbang ekonomi kreatif terbesar dari kontribusinya pada ekonomi Indonesia dalam urutan 3 besar dunia, ini akan menjadi sangat-sangat diandalkan untuk mengangkat perekonomian kita menuju Indonesia Emas 2045. Baik, Pak Menteri, kita masih akan berbincang lagi dan mungkin nanti kita akan membahas mengenai apa saja yang akan diberikan kepada para peserta berupa pembekalannya Pak Menteri ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih bersama Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kita membahas lebih lanjut mengenai Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2024. Pak Menteri, kita lanjut lagi untuk membahas topik kita pada siang hari ini ya Pak Menteri ya. Mengenai Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2024, ini disebutkan bahwa terdapat rangkaian bootcamp atau pelatihan. Nah, bisa dijelaskan Pak Menteri itu akan seperti apa pelaksanaannya? Jadi selain pameran, mereka juga dibekali oleh ilmu-ilmu terkini dari bootcamp yang kita berikan kepada peserta. Jadi pertama, bagaimana mereka memiliki bisnis yang lebih kuat melalui design thinking dan business modeling. Ini ekonomi kreatif ini bergerak sangat cepat sehingga mereka harus memiliki kemampuan itu. Kedua, hak kekayaan intelektual. Ini adalah yang akan melindungi usaha mereka. Mereka harus mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka. Selanjutnya mereka didorong untuk bisa berpromosi dan melakukan pemasaran secara digital. Nah, ini strateginya seperti apa, data-data apa yang perlu didapatkan. Selanjutnya pengelolaan keuangan dan permodalan. Mereka harus memiliki modal yang kuat dan pembukuan dan pengelolaan keuangan yang bisa memberikan ketangguhan kepada usaha mereka dalam bersaing ke depannya. Selanjutnya itu aspek legal.
legalitas dan standarisasi usaha ini sangat penting bagi UKM karena kelengkapan ini yang akan mampu menjadi kelengkapan dari mereka untuk bisa bersaing di era global. Produk review dan branding ini juga sangat penting karena produk ini akan berganti-ganti dan brandingnya ini juga harus diperkuat. Jadi kita harus terapkan dalam usaha bagaimana kita terus melakukan monitoring dan evaluasi serta kita bisa mendapatkan nasihat dari para mentor dan juga ada coachingnya di setiap subsektor. Baik, tadi Pak Menteri sempat menyebutkan bahwa nanti juga akan menjadi super mentor. Nah, kira-kira akan mentoring apa saja nih Pak Menteri? Saya ingin bercerita pengalaman saya saat membangun usaha dan juga pengalaman saya di pemerintahan bagaimana melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi para finalis terbaik ini yang sudah terpilih bisa menjadi menyala abangku dan bisa mendunia adindaku. Karena menurut pengalaman saya saat saya memulai usaha yang belum ada teknologi, belum ada digitalisasi, ini sekarang mereka sudah dimudahkan dengan adanya fasilitasi juga dari pemerintah. Nah, oleh karena itu nanti dalam rangkaian Pekan Puncak Aki 13 sampai 15 September kita harapkan mereka betul-betul mendapatkan manfaat dan nanti materi yang saya bagikan sebagai super mentor ini bisa menjadi pegangan dan pedoman mereka untuk mengembangkan usaha ke depannya. Baik, lalu berbicara mengenai malam puncaknya tanggal 13 sampai dengan 15 September 2024, itu akan ada rangkaian acara apa saja Pak Menteri? Jadi selain pameran produk yang penataannya selalu unik, menarik, dan sangat baik, ini akan ada juga talk show di mana kita akan mengundang para narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Ada juga produk aktivasi atau aktivasi daripada kegiatan-kegiatan promosi. Ada juga pertunjukan musik, jadi buat yang penggemar musik silakan datang, tidak ada dipungut biaya, semuanya gratis, menyala. Dan juga ada pemutaran film. Pemutaran film ini karena kita menyadari setelah kita bersama-sama berkolaborasi, film kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 63% dari layar kita diisi oleh film-film karya anak bangsa. Dan tentunya kita harapkan nanti di sesi utama dengan super mentor maupun juga dengan kegiatan Rojali atau rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli, mereka bisa lebih memasarkan produknya di tingkat nasional menuju mendunia dan go global. Baik, jadi nanti masyarakat yang datang ke sana bisa langsung bertemu dengan Pak Menteri kah? Bisa dong dan bisa foto-foto. Luar biasa. Baik, lalu Pak Menteri mungkin ini ajakan untuk masyarakat yang sekarang sedang menyaksikan agar bisa berbondong-bondong hadir ke sana di hari puncaknya. Silakan Pak Menteri. Yuk hadiri dan jangan lupa datang ke Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia di Sumarekon Mall Serpong 13 sampai 15 September 2024. Dan program ini kita harapkan akan menjadi kontribusi yang konkret dan nyata dalam membangkitkan, memajukan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif dan menjadikan UMKM Indonesia next level dan mendunia. Tagline-nya jangan lupa, menyala dan mendunia abangku. Baik, lalu yang terakhir nih Pak Menteri, satu lagi pertanyaan. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan apresiasi kreasi Indonesia di tahun ini? Silakan Pak Menteri. Saya mengharapkan bahwa brand-brand ini akan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Kita sudah banyak melihat produk-produk dari luar negeri yang berhasil menancapkan posisi di pasar Indonesia. Sudah saatnya kita mempertahankan pasar kita, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan menjadi juara di pasar global masa kini. Baik, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir secara online di siang hari ini dan semoga sukses acaranya. Salam menyala dan salam mendunia. Salam ekonomi kreatif. Baik, terima kasih Bapak dan pemirsa. Akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.